Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vela Restapania Putri dengan NIM 19136179 akan menjawab soal-soal ujian akhir semester Geografi Regional. Peta Indonesia. Yang pertama yaitu nama-nama pulau besar, laut, selat, tanjung, dan semenanjung. A. Nama-nama pulau besar di Indonesia. Yang pertama, Pulau Papua. Papua memiliki luas wilayah sebesar 786.000 km persegi. Yang kedua, Pulau Kalimantan. Kalimantan memiliki luas wilayah 743.330 km persegi. 3. Pulau Sumatera. Sumatera memiliki luas 443.065 km persegi. 4. Pulau Sulawesi. Sulawesi memiliki luas 174.600 km persegi. Yang kelima yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki luas 162.700 km persegi. B. Nama-nama laut. Yang pertama, Samudra Indonesia. Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sau, Laut Timor, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafura, Laut Natuna, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Halmahera. C. Nama-nama selat. Selat Alas, Alor, Badung, Bali, Bangka, Batahai, Benggal, Bengkalis, Berhala, Bunga Laut, Dampier, Panaitan, Ombai, Dumai, Durisan, Garpar, Karimata, Lembeh, Likunang, Lintah, Lombok, Madura, Makassar, Malaka, dan Selat Manipa. D. Nama-nama tanjung dan semenanjung. Tanjung Api, Tanjung Akelma, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Bakal Tua, Tanjung Ayu, Tanjung Batu Hitam, Tanjung Brebes, Tanjung Bio, Tanjung Capil, Tanjung Carat, Tanjung Buntung, Tanjung Bugel, Tanjung Buaya. 2. Yaitu nama provinsi, batas provinsi, dan pusat pemerintahannya. Yang pertama yaitu Sulawesi. Pulau Sulawesi, ibu kotanya adalah Manado. Terbagi oleh 6 provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara ibu kotanya Manado, Gorontalo ibu kotanya Gorontalo, Sulawesi Tengah Palu ibu kotanya, Sulawesi Barat Mamuju, Sulawesi Selatan Makassar, Sulawesi Tenggara Kendari. 2. Kalimantan. Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak, Kalimantan Tenggara dengan ibu kota Palangkaraya, Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin, Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda, Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor. 3. Bali. Provinsi Bali terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan 1 kota madya. Kotanya yaitu Kota Denpasar, Buleleng, Tubanan, Jembrana, Karangasem, Badung, Bangli, Gianyar, Kelungkung. 4. Nusa Tenggara Barat. Terdiri dari daerah Lombok dan Sumbawa. Ibu kota provinsi ini terletak di Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. 3. Kegiatan perekonomian di Sulawesi, yaitu pertanian, hasil tani dan perkebunan. Pencapaian produksi tanaman bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya adalah beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar yang berasal dari produksi sendiri. Sedangkan potensi unggulan perkebunan adalah kakao. B. Perindustrian dan pertambangan berupa nikel, migas, batu bara, galena, biji besi, kromit, tembaga, emas, dan lain-lain. C. Perdagangan. Sebagai bahan pangan pokok utama, beras merupakan komoditas strategis. Produksi beras dipengaruhi oleh musim dan terdapat kesenjangan antar wilayah. Sebaliknya, permintaan beras sepanjang waktu di seluruh wilayah Indonesia, dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan yang didominasi oleh wilayah perairan. Perdagangan
antar pulau. Beras merupakan cara yang ditempuh dalam menjambani distribusi pasokan produksi beras dari wilayah surplus dengan permintaan dari wilayah defisit. Kegiatan perekonomian di Kalimantan yaitu pertanian. Hasil pertanian di Kalimantan adalah padi, jagung, dan jeruk siam. Yang B, perindustrian dan pertambangan. Minyak, gas alam, batu bara, dan sektor lainnya bergerak dalam bidang agrikultur. Kegiatan perekonomian di Bali. Pertanian. Sektor unggulan yang sama di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bali pada tahun 2012 sampai 2015 adalah sektor konstruksi. Sektor berkembang adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor potensial adalah pariwisata, sektor pertanian adalah kehutanan dan perikanan, dan sektor pengadaan air yaitu pengolahan limbah, sampah, dan daur ulang. Kegiatan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Sektor pertanian berupa jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau. Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pertambangan dan energi seperti marmer, kalsit, batu gamping, mangan, emas, dan timah hitam, serta sumber panas bumi dan sumber tenaga air untuk pembangkit listrik. Dari tanaman perkebunan tersebut, yang banyak diekspor adalah kopi, kopra, bungkil kopra, dan jarak. Nama-nama sungai di Sulawesi. Gorontalo, Sungai Marisa, Paguyaman, Randangan. Sulawesi Barat, Sungai Karama dan Sungai Lariang. Sulawesi Selatan, Sungai Batimurung, Bila Sangkara, Bulu Cendrana, Camba Jawa, Cendrana, Galagara. Di Sulawesi Tengah, Sungai Bongka, Larian, Palu, Poso. Sulawesi Tenggara, Sungai Konoweha, La Solo, La Lindu, Sampara. Sulawesi Utara, Sungai Kombi dan Tandano. Nama sungai di Kalimantan yaitu Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Kapuas, Sungai Negara, Sungai Tabalong, Sungai Dendang, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, Sungai Landa. Nama sungai di Bali. Sungai Ayung termasuk sungai terpanjang di Bali. Sungai Tukat Badung, Tukat Yuling, Tukat Pakerisan, Tukat Petanu, Sungi, Tukat Telaga Wajah. Nama sungai di Nusa Tenggara Barat yaitu Sungai Brang Biji dan Sungai Brang Moyo. Persebaran gunung di Sulawesi. Sulawesi Tengah yaitu ada Gunung Sojol, Kandela, Katapasa, Pupangeo, Tokala, Tumpu, Torompupu, Ogoamas, Malino, Buyulumut, Laki-Laki, Bulunti, Dako, Kalangkagan, Tinombala, Pegunungan Tineba, Batui, Siguru, Masamba, dan Sidole. Di Sulawesi Selatan yaitu Gunung Lantanggunta, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Pantara Sidru, Gunung Kabentanu, Gunung Tadoau, Gunung Rantemario, Gunung Latimojong, Gunung Bajaja, Gunung Baleas, Gunung Katapu, dan Gunung Ambesu. Di Sulawesi Utara yaitu Gunung Batu Bulawan, Gunung Gambuta, Gunung Poniki, Gunung Paupau, Gunung Moyat, Gunung Sinandaka, Gunung Kabila, Gunung Berapi Ambang, Gunung Limbiut, Gunung Simbalang, Gunung Bumbungkon, Gunung Osiosing, Gunung Bilohulangan, Gunung Wulu Telago Muat, Gunung Kapoya, Gunung Mongga Ladia. Di Sulawesi Tenggara yaitu Gunung Timbukang, Gunung Osu, Nondota, Gunung Mekongga, Gunung Wako Latambaga, Gunung Kabawo, Lambohogo, Gunung Labampolulu. Persebaran gunung di Kalimantan. Di Kalimantan Barat yaitu ada Gunung Bukit Raya, Keruhun, Melatai, Lawit, Saran, Batu Ensambang, Niut, Berangin,
Batu Tenobong, Berumput, Beturan, Rangga, Bawang, Merdai, Penrisen, Biwa, Ngaras, Palung, Cabang, Kelam, dan Batu Daya. Di Kalimantan Utara yaitu ada Gunung Harun, Gunung Apatrunan, Gunung Latu, Gunung Kelembit, Gunung Putih, Gunung Kujat, Gunung Kemul, Gunung Batu Juma, dan Gunung Batu Tiban. Di Kalimantan Selatan yaitu ada Gunung Halau-Halau dan Gunung Pahung. Persebaran gunung di Bali yaitu ada Gunung Agung, Gunung Seraya, Gunung Satu, Gunung Sedeman, Gunung Jambul, Gunung Asah, Gunung Sagiah, Merbuk, Mesehe, Musi, Kelatakan, Ngadang, Lesung, Patas, dan Kutul. Persebaran gunung di Nusa Tenggara Barat yaitu Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Sangiagapi. Danau di Sulawesi dan Kalimantan yaitu Danau Sentarum, Danau Jembang, Danau Semayang, Danau Poso, Danau Tempe, Danau Towuli, Danau Mantano. Persebaran danau di Bali yaitu ada Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Batur, Danau Tambilangan. Persebaran danau di Nusa Tenggara Barat yaitu Danau Satonda, Waduk Pengan, Bendungan Batu Jai, Bendungan Pandanduri, Bendungan Bintang Bano. Ikon semboyan provinsi di Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat yaitu Pulau Sulawesi. Sulawesi Barat semboyannya Melete Dia Tonganan. Bahasa Indonesianya itu meniti pada kebenaran. Di Sulawesi Utara Citau Timau Tumauto. Bahasa Minahasa, bahasa Indonesianya yaitu manusia hidup untuk mendidik orang lain. Di Sulawesi Tengah Nosarara Nosabatutu. Bahasa Indonesianya bersama kita satu. Sulawesi Selatan Todopoli. Bahasa Indonesianya teguh dalam keyakinan. Di Sulawesi Tenggara Bolimo Karo Soma Namo Lipu, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Di Gorontalo adati hula hula atau syarak hula hula atau Qurani, yaitu adat bersendikan syariat bersendikan Al-Quran. Di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Barat yaitu Jaya, yang artinya tak kunjung binasa. Kalimantan Tengah Isen Mulang, yaitu pantang mundur. Kalimantan Selatan Watja sampai Kaputing, yaitu tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir. Kalimantan Timur Ruhi Rahayu, yaitu keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Di Kalimantan Utara Menuanta, yaitu merupakan moto atau semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kalimantan Utara adalah wilayah kita atau daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakat. Di Bali, Provinsi Bali memiliki semboyan Bali Dwipa Jaya yang terdapat di lambang daerah Provinsi Bali yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. D. Nusa Tenggara Barat, yaitu berlatar belakang perisai sebagai gambaran jiwa pahlawan. Lambang Nusa Tenggara Barat terdiri dari 6 unsur, yaitu bintang, kapas, padi, menjangan, gunung, dan kubah. Kegiatan budaya di Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, yaitu Pulau Sulawesi. Budaya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kaya akan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi yang menyangkut aspek kehidupan dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kepercayaan lama adalah warisan budaya yang tetap terpelihara dan dilakukan dalam beberapa bentuk dengan berbagai pengaruh modern serta pengaruh agama, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Di Sulawesi Selatan, Sulsel merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Makassar.
Provinsi yang satu ini menyimpan beragam budaya yang layak untuk dieksplorasi seperti rumah adat, pakaian adat, tari-tarian khas, senjata tradisional, bahasa daerah, serta lagu asli Sulawesi Selatan, seperti digambar di bawah ini. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara terkenal dengan kaya akan sumber daya alamnya. Begitu juga dengan seni dan kebudayaannya, juga cukup terkenal yang telah diwariskan para leluhurnya. Berbagai jenis kebudayaan dari macam-macam suku di Sulawesi Utara menjadikan daerah Niur Melambai ini indah dan mempesona, seperti gambar di bawah ini. B. Pulau Kalimantan. Budaya Kalimantan Barat. Kebudayaan Kalimantan Barat yang akan langsung terlihat ketika Anda berkunjung ke wilayah ini adalah rumah adatnya, di mana bentuk dari rumah adat Kalimantan Barat ini disebut dengan Istana Kesultanan Pontianak yang berbentuk rumah panggung, seperti gambar di bawah ini. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki beberapa macam suku, yaitu suku Dayak dan suku Kutai. Suku Kutai merupakan suku Melayu asli dari Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur juga terdapat suku pendatang dari luar seperti suku Jawa, Banjar, Bugis, Makassar, dan masih banyak yang lainnya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah mempunyai beberapa suku etnis, yaitu etnis Dayak, Jawa, dan Banjar. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi, dan kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Bali dan Nusa Tenggara Barat, yaitu Bali. Kebudayaan dan kesenian yang ada pada Pulau Bali ini menjadikan Pulau Bali ini memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Di Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara di Indonesia. Ibu kota provinsi ini yaitu Kota Mataram, dan provinsi ini memiliki beberapa kota serta kabupaten yang tentunya mempunyai keanekaragaman budaya dan adat istiadat masing-masing. Baiklah, itu jawaban dari ujian akhir Geografi Regional Indonesia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.